Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita yakin sedang melihat kita karena Dia Maha melihat, mendengar kita karena Dia Maha mendengar, dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita karena Dia Maha mengetahui. Rahmatnya sangat luas bagi orang-orang yang mau mendekatkan diri kepadanya dan patuh, serta juga azabnya sangat pedih bagi orang-orang yang kufur dan memungkiri segala nikmat yang dilimpahkan kepadanya atau darinya. Dan Dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Jadi kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan semua itu karena bentuk kepatuhan kita kepada Sang Pencipta Allah dan bentuk cinta kita kepada manusia terbaik ini yang telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Makkah semuanya dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun fase Madinah penyempurnaan agama yang sedang kita anut sekarang ini sehingga kita bisa merasakan kenikmatannya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian, dosa-dosa besar. Dan insya Allah kita akan masuk ke dosa besar 77 pada malam ini. Dan sudah saya jelaskan kalau Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan nomor sampai 76 dosa besar. Namun ada beberapa perkara yang menurut beliau kemungkinan masuk ke dalam dosa besar. Dan kita akan rincikan tentu poin-poin tersebut dan kita yang memberikan nomor urut. Kalau yang pertama yang dianggap oleh Imam Adz-Dzahabi masuk dalam kategori dosa besar adalah memusuhi saudara muslim. Kalau yang lalu memata-matai kaum muslimin. Tapi ini lebih khusus lagi adalah memusuhi saudara muslim. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan membahas ya, bahasan selanjutnya adalah memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga adalah masuk dalam dosa besar yang ke-78 nantinya. Seperti biasa teman-teman sekalian, saya akan berikan kronologis terlebih dahulu membenci seorang muslim. Di dalam konsep agama kita ada namanya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Itu bagian daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang muslim baik ibadahnya, patuh kepada Allah, keimanannya bagus dan orangnya bisa dinasehatin, diluruskan kalau salah. Kalaupun diajak untuk berbuat kebaikan dia mendukung, maka ini semua adalah kita cintai dia karena Allah. Dan berpisah juga karena Allah. Bila ada seorang muslim melakukan kemaksiatan, kita udah nasihatin, kita udah luruskan, dia tidak mau dengar, maka kita meninggalkan dia karena Allah. Berarti memang dalam Islam ada sebenarnya menjaga jarak dengan seorang muslim dan ada juga memberikan dukungan kepada seorang muslim. Menjaga jarak khusus bagi muslim yang tidak mau sama sekali diluruskan kesalahannya. Sementara teman-teman sekalian, ukhuwah yang harus dijaga ini di antara kaum muslimin sangat luar biasa. Bahkan umumnya para ulama mengatakan ukhuwah di dalam agama itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada atau persaudaraan di jalan Allah ini lebih tinggi daripada persaudaraan sekandung ataupun seayah dan seibu. Karena memang orang kalau bersaudara dalam Islam maka syaratnya harus muslim. Sementara orang bersaudara seibu, seayah atau sekandung tidak harus muslim. Orang non muslim pun bisa tetap melanjutkan silaturahim. Tapi kalau ukhuwah Islamnya tidak bisa. Dia akan lebih fokus kepada Islam. Dan asasnya luar biasa. Semuanya persamaan hak. Dan tidak ada perbedaan antara seorang muslim dengan muslim yang lain dari sisi paras wajah, postur tubuh, warna kulit, suku, jabatan, pendidikan, apa saja. Kecuali dengan ketakwaan. Hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah itu banyak sekali, diantaranya sabda Nabi SAW, La farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak akan pernah ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam selain orang Arab kecuali dengan ketakwaan.
Sebagian ulama hadis mengatakan Nabi SAW sengaja menyebutkan Arab karena beliau dari turunan Arab. Jangan sampai ada orang Arab yang berkata, Nabi kita yang terakhir, Nabi yang paling mulia dari turunan Arab, berarti kami lebih dari orang lain. Tidak. Makanya Nabi SAW mengatakan membawa nama itu. La farqa baina Arabiyyin. Orang Arab dulu disebutkan. Tidak ada perbedaan antara orang Arab, walaupun aku dari orang Arab, wa ajamin, dan orang ajam selain Arab, illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Walaupun dia bukan turunan Arab, tapi kalau dia orang yang lebih bertakwa kepada Allah, maka lebih mulia di sisi Sang Pencipta Allah. Dan itu bersejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Dan Allah ya, paling memuliakan atau orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Juga Nabi SAW menyebarkan bahwasanya semua muslim tanpa melihat suku manapun, tidak ada lagi batas negara, batas suku, paras wajah, poster tubuh, jenjang ekonomi, apa saja. Dan patokannya pada saat kita berada di saf salat. Siapa yang duluan datang, mau pendek, mau tinggi, mau putih, mau hitam, mau orang Arab, mau bukan, berpendidikan atau orang tidak berpendidikan, kaya atau miskin, sama saja semuanya. Kita juga tahu dalam ibadah haji, sama semuanya. Dalam ibadah jihad, sama semuanya. Siapa yang lebih dulu merangkul kemuliaan itu datang di saf pertama kalau sholat, lebih dulu bersedekah, selalu ingin mengorbankan dirinya di medan perang, karena agama Allah dia yang paling mulia. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama yang lain. Makna bangunan teman-teman sekalian karena dia diikat antara batu bata sama bata yang lain dengan semen, dengan pasir, dengan cat, sehingga jadi kuat. Dan ini menandakan orang mukmin memang harus seperti itu, bangunan. Tidak boleh saling menyerang, saling menjatuhkan, saling mencari kesalahan. Bukan itu yang diperintahkan dalam agama. Yang diperintahkan adalah bagaimana kita saling menguatkan satu sama yang lain. Kalau saudara kita benar, kita dukung. Kalau saudara kita salah, kita nasihatin. Bahkan Nabi SAW dengan sangat jelas menekankan, Man satara musliman fid dunya, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Kita lihat kekurangan bukan diekspos, bukan disebarkan di sana sini, tapi bagaimana kita datang, rangkul dia, tanya, ya, dan seterusnya. Kemudian juga kata Nabi SAW dalam hadis menggambarkan bagaimana orang mukmin harus bermuamalah dengan saudaranya mukmin yang lain. Hadis Bukhari Muslim, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu udwan tada'a sa'iral jasad bis-sahri wal humma. Orang mukmin dengan mukmin yang lain perumpamaan mereka dalam kasih sayang, ya, saling mengasihi, saling memperhatikan di antara mereka, saling berlemah lembut, seperti ibaratnya satu jasad. Kalau satu potongan jasadnya mengeluh karena sakit, maka yang lainnya akan merasakan juga sakit dan demam. Perumpamaan dua hal ini penting sekali. Bangunan saling menguatkan dan jasad yang saling merasakan sakit. Jari kita satu kena silet, sakit. Seluruh tubuh kita merasakan demam. Harusnya begitu. Dari ujung dunia ke ujung dunia yang sebelah lagi, tetap setiap muslim harus merasakan penderitaan saudaranya. Tidak boleh kita lalai dari apa yang terjadi kepada saudara kita di Myanmar, di Palestina, di Syria, di mana-mana. Atau mungkin yang dekat-dekat depan mata, orang miskin tetangga kita tidak punya makanan, atau kita lihat orang miskin di pinggir jalan butuh makanan. Jangan kita biarkan mereka kelaparan. Menjalankan sunnah Nabi SAW ini penting sekali. Juga teman-teman sekalian, ada adab-adab yang harus kita jaga. Di antaranya adab yang paling penting disebutkan oleh para ulama adalah harus kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak suka digibah, jangan menggibah. Kita enggak suka mendengar suara keras, jangan keraskan suara depan dia. Kita enggak suka lihat mata melotot, kita jangan melotot dengan dia. Kita enggak suka dipukul dengan tangan, jangan pukul dia. Kita enggak suka diganggu keluarga kita, maka jangan ganggu keluarga dia. Kita enggak suka apalah dijelekin atau apa saja. Maka jangan lakukan itu juga dengan saudara muslim. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat hadis ini di dalam dosa besar ke-77 ini. Beliau mengatakan dalam bab khusus judulnya memusuhi seorang muslim adalah hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan dianggap beriman seseorang. Makna lainnya,
tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya muslim apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Jadi ini menandakan memang apapun yang kita suka buat diri kita harus kita kasih saudara kita. Makna hadis ini banyak sekali pendapat ulama, lebih daripada 7 pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya makna mencintai saudara muslim adalah dia harus memberikan atau berbagi dengan saudaranya apa yang dia suka dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, ya, pekerjaan. Dan dia jauhi dari saudaranya muslim apapun yang dia tidak suka buat dirinya, gangguan, hinaan, celaan, dia harus jauhkan. Di antara maknanya juga adalah dia mencintai untuk saudaranya muslim dengan cara mendahulukannya. Dalam hal apa saja? Mendahulukan apa saja? Misalnya mendahulukan dalam jalan, mendahulukan dalam salam, ya, mendahulukan dalam antrian mungkin kalau kita masuk bus atau kereta api mendahulukan tempat duduk dan seterusnya. Apalagi kalau orang itu lebih tua. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kabir, dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Suruh hormati. Maka itu masuk dalam maknanya. Dan sekian banyak makna-makna yang masuk dalam masalah ini. Juga dalam hadis Nabi SAW, tentu Imam Madzhabi cuma mengangkat satu buah hadis di sini, hanya untuk menunjukkan kalau perkara ini karena ada kalimat, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman seseorang dan kalian, bagi beliau ini dianggap ancaman. Dan setiap larangan yang diikuti ancaman berarti dosa besar. Itu menurut Imam Madzhabi rahimahullah. Tapi kita kuatkan dengan beberapa hadis. Misalnya hadis riwayat Muslim juga kata Nabi SAW, la tahasadu. Jangan kalian saling iri dengki. Jangan cemburu. Melihat saudara kita Muslim yang punya kelebihan fisik, paras wajah, apalah ilmu, jabatan, jangan cemburu. Bisa kita minta kepada Allah dikasih yang mirip dengan dia, atau sama, atau lebih. Tapi jangan berharap hilang dari dia. Karena kapan kalau kita berharap hilang dari dia namanya hasud, iri. Ini dilarang. Kapan kita minta kepada Allah nikmat yang sama tanpa mengharapkan hilang dari dia, itu namanya ghibtah. Dibolehkan ya, dalam Islam. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad. Karena dia akan menghilangkan pahala atau membakar pahala seperti api membakar kayu bakar. Pesan Nabi pertama dalam riwayat Muslim, la tahasadu. Jangan saling iri dengki. Ya. Dan ingat teman-teman sekalian, kapan kita buka pintu iri dengki ini, maka saudara kita di depan mata kita akan salah semua perilakunya. Tidak ada yang benar. Kapan kita sudah iri dengan dia, maka akan terbuka pintu syaitan yang luar biasa. Apa saja, omongannya, pakaiannya, apa saja, salah semua. Ini berbahaya. Kita disuruh objektif dalam Islam. Salah-salah benar-benar, tidak boleh kita memukul rata semuanya. Bayangkan kalau kesalahan akan dijadikan sebagai tolok ukur. Bukankah para sahabat banyak tadinya kafir sebelum Islam dan benci Islam, tapi setelah Islam tidak. Berapa banyak sahabat yang salah setelah masuk Islam. Bahkan ada salah satu ahli Badar pernah minum khamr pada saat pembebasan Khaybar dan dicambuk oleh Nabi SAW. Gitu kan? Ada banyak kesalahan yang terjadi, manusiawi. Yang penting dia tahu dirinya salah dan dia mau perbaiki. Kemudian dikatakan wala tanajashu, dan jangan kalian saling berbantah-bantahan. Artinya kita nasihatin saudara kita, kalau dia terima alhamdulillah. Dia punya argumen yang cocok, sudah selesai. Kita harus bisa menerima. Jadi kita tidak usah bantah-bantahan. Kalau kita nasihatin dia mau bantah, kita ya sudah tinggalkan saja. Itu termasuk adabnya. Wala tabaghadu, dan jangan saling bermusuh-musuhan. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih atau membelakangi saudaranya, tidak mengajak ngomong lebih daripada 3 hari. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah menurunkan malaikat yang selalu memohon ampun kepada kaum mukminin. Ya, dikatakan memohon ampun untuk mereka kecuali orang yang sedang terjadi permusuhan antara dia dengan saudaranya muslim. Tidak akan dimaafkan kita sampai mereka berbuat baik atau saling baikan. Wala tadabaru, dan jangan saling menjauhi satu sama yang lain. Jangan eksklusif. Datang, kenal, ya, tegur, sapa. Ya. Jangan merasa diri eksklusif. Itu makna daripada tadabaru. Kemudian wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan seseorang di antara kalian bertransaksi di atas transaksi saudaranya. Termasuk adabnya kalau teman kita lagi pegang baju, lagi menawar sebuah produk, jangan kita datang serobot, tunggu dia selesai. Kalau dia tidak jadi beli, baru kita tawar. Kalau jadi beli, jangan, tidak boleh, dilarang.
Ini juga mirip dengan tidak boleh dalam hadis lain, tidak boleh mengkhitbah di atas khitbah saudaranya muslim. Kalau dia sudah datang menanyakan kepada seorang wanita, diterima di rumah wanita tersebut, janjian walaupun belum ditentukan tanggal pernikahannya, tidak boleh ada laki-laki lain datang kecuali sudah dibatalkan laki-laki yang pertama atau dengan seizin pelamar yang pertama. Kalau misalnya si A sama si B berteman, kemudian si A datang melamar perempuan si C, lalu diminta waktu berpikir. Lalu kemudian si B mengatakan, bisa enggak saya juga ikut melamar? Artinya siapa di antara kita yang diterima ya dia menikah. Kalau si A mengatakan silahkan dengan izin dia, maka enggak ada masalah. Tapi kalau tidak maka tidak boleh. Kemudian kata Nabi SAW di depan hadis, wakunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah saudara-saudara, ya, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang bersaudara. Juga teman-teman sekalian, muslim memiliki hak terhadap muslim yang lain. Dan hak ini sangat kental. Harus kita memberikan kepadanya. Seperti menjawab salamnya atau mengucapkan salam kepadanya. Menjenguknya kalau sakit, mengikuti jenazahnya, menjawab panggilannya ya, atau undangannya. Menjawab juga dengan doa, semoga Allah merahmatimu, yarhamkallah pada saat dia mengatakan Alhamdulillah saat bersin. Kemudian memberikan nasihat kepadanya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, hakul muslimi ala muslimi khams. Hak muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Raddus salam, menjawab salamnya. Wa iyadatul marid, menjenguk pada saat dia sakit. Wattiba'ul janaiz, mengantar jenazahnya. Wa ijabatud da'wa, dan menjawab undangannya. Wa tashmitul atish, dan juga mendoakan dengan yarhamkallah atau yarhamkillah kalau perempuan, yarhamkallah kalau laki-laki, kalau dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi mengucapkan atau menjawab salam penting walaupun kita sedang marah dengan orang tersebut. Kalau dia ucapkan salam kita jawab. Kemudian menjenguk orang sakit, ini juga adalah keutamaan. Ada hadis yang lain juga kata Nabi SAW, siapapun muslim menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka dia seperti sedang berjalan di taman surga sambil memetik buahnya sampai dia keluar dari tempat tersebut. Ada riwayat lain, riwayat Imam Ahmad disebutkan, ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai dia meninggalkan tempat saudaranya yang sedang sakit. Mengantar jenazah sudah kita tahu, kata Nabi SAW, siapa yang sholat di jenazah dapat 1 qiraat pahala. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat 1 qiraat pahala. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ukurannya 1 qiraat itu? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Begitu pula pada saat dia mengundang, selama undangannya bukan hal yang haram, maka kita datang. Kalau undangan pernikahan misalnya, kalau supaya kita jauh dari hal-hal yang haram, kalau acara pesta gedung ada dosa-dosa, ada pelanggaran agama, maka kita hadir di akad nikahnya. Atau undangan secara umum, apapun yang diundang untuk kita, kita datang. Selama itu bukan maksiat. Dan mendoakannya, yarhamkallah, kalau dia sedang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang kafir kita mengatakan yahdikumullah. Sebagaimana riwayat Ibnu Majah menjelaskan masalah itu pada saat sebagian Yahudi lewat di hadapan Nabi SAW dan sengaja mereka bersin. Sengaja mereka bersin dan mengucapkan alhamdulillah dengan harapan Nabi SAW mengatakan yarhamkallah. Ternyata Nabi SAW mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian dari kufur kepada iman. Juga hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW di antara hak muslim adalah udul marid. Sering-seringlah jenguk orang sakit. Karena menjenguk orang sakit itu memberikan kepada kita gambaran betapa nikmatnya Allah kepada kita yang sedang sehat. Alhamdulillah. Wa at'imut ta'am, wa at'imul ja'i, wa at'imul ja'i, dan berikanlah makan orang-orang yang lapar. Wa faqqul ani, wa faqqul ani, dan bebaskanlah para tawanan perang. Juga disebutkan teman-teman sekalian di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad, idza stansah ahadukum akhahu falyansahlah. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian diminta oleh saudaranya untuk dinasihati, maka nasihatilah dia. Jadi kalau saudara kita minta tolong nasihatin saya, apa saran kamu? Maka kita memberikan nasihat kepada dia. Itu poin diantaranya yang harus kita pertahankan. Kita mencintai untuk saudara kita muslim, apa yang kita cintai buat diri kita, itu yang pertama. Yang kedua,
Kita menjawab salamnya, menjenguknya kalau sakit, mengikuti jenazahnya, menjawab undangannya, kemudian juga mendoakan dia kalau dia sedang bersin dan juga menasehati kalau dia minta nasihat. Tentu ini banyak sekali poinnya, tapi saya rangkum di poin kedua. Poin yang ketiga, memenangkannya kalau dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang sangat masyhur. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an kaifiyati nusrati wa huwa zalim. Dan ditanyakan kepada beliau, bagaimana caranya menolong saudara kita sementara dia berbuat zalim, dia yang jahat. Qala ta'khudhu fawqa yadayhi aw ta'juzuhu anil dhulmi wa tahulu bainahu wa baina fi'lihi. Engkau menahan tangannya atau engkau meletakkan tanganmu di atas tangannya, yaitu meluruskan kesalahannya tadi, kezalimannya, serta memberhentikannya dari perbuatan buruknya. Fadzalika nasrukalah, dan itulah pertolonganmu atau pemenanganmu terhadap saudaramu muslim. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, kullul muslimi ala muslimin haram, damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim terhadap muslim yang lain diharamkan secara mutlak. Darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa malihi, dan hartanya tidak boleh ditipu. Wa irdihi, dan kehormatannya tidak boleh dicoreng. Ya, keluarganya, jabatannya, apalah nama baiknya, semua tidak boleh. Ini haram. Hati-hati teman-teman sekalian. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapapun yang berusaha untuk mencari kesalahan saudaranya muslim, mencari-cari, tidak ada sebenarnya, maka Allah akan membongkar kesalahan dan aib dia walaupun di dalam rumahnya. Ini berbahaya. Makanya kita jangan sibuk dengan kesalahan orang lain. Kalau ada kesalahan kita tutupi, luruskan, doakan, itu yang kita lakukan. Bukan malah kita merusaknya, menambah bumbu-bumbuinya. Maka ini bahaya sekali. Kemudian juga hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang sejati, yang benar-benar dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang patuh, adalah orang muslim yang menyelamatkan seluruh muslimin yang lain dari bahaya lisannya dan tangannya. Tak pernah bicarain orang yang buruk dan tidak pernah menjamah memukul orang dengan tangannya. Kemudian juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hasan sahih. Kata Nabi SAW, al-mu'minu man aminahu al-mu'minuna al-anfusim wa amwalihim. Ini riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Hakim. Orang mukmin yang sebenarnya adalah orang mukmin yang memberikan keamanan untuk saudaranya mukmin yang lain terhadap diri mereka dan harta mereka. Jadi selalu saudaranya muslim kalau dekat dengan dia merasa aman. Tidak takut dicuri, tidak takut disakiti, tidak takut dirusak namanya. Merasa aman, walaupun baru kenal. Kita tiap hari ketemu sama muslim baru di masjid. Titip ya, saya mau wudhu dulu, silahkan, amanah, jaga. Gak apa-apa. Semua orang muslim merasa aman dengan saudaranya muslim. Bahkan sudah pantas kita mengatakan, oh ini negara Islam, gak mungkin hilang barang. Dan itu betul, semestinya begitu. Kalau ada orang muslim yang menyimpang, ini berarti dia menyimpang dari ajaran syariatnya. Saya pernah lihat subhanallah cuplikan di YouTube. Tapi dalam bahasa Arab diterjemahkan. Rupanya itu orang barat yang mengadakan cuplikan itu. Dia datangkan kamera tersembunyi, kemudian dia sengaja menjatuhkan dompet di negara-negara non-muslim. Negara barat, entah di mana, Amerika atau Eropa, tapi orang bule semuanya. Orang non-muslim. Ini yang saya tidak tahu yang buat acara siapa. Tapi yang jelas, karena dia pakai kamera tersembunyi, lalu dia letakkan dompet, dia sengaja jatuh. Dia sengaja lewat, jatuh dompetnya. Ternyata rata-rata dari 10 orang yang dijadikan survei itu, 9 orang mengambil dompet itu. Orang non-muslim. 9 orang yang mengambil dompet, kemudian langsung dikantongi. Lalu dipermalukan sama dia, didatangi sama dia. Tadi dompet saya jatuh, kamu ambil. Enggak, saya enggak ambil. Ini buktinya, ada kamera di sana. Dari 10 orang, cuma 1 yang jujur, 9 orang tidak jujur. Dia berangkat ke Timur Tengah, di daerah Timur Tengah, dia buat hal yang sama, sengaja dijatuhin. Ada orang Pakistan, ada orang Arab, ada orang Melayu datang, orang Muslim. Lagi jalan jatuh dompet, malah dikejar dia sama orang-orang muslim itu. Dompet kamu jatuh. Dari 10 orang survei, tidak ada satupun muslim yang ngambil dompet itu. Itu tidak disengaja, cuma begitu saja tiba-tiba dilakukan.
Dan itu subhanallah fakta lapangan. Apalagi kalau muslim-muslim memang menjalankan agamanya. Kemudian juga dalam hadis yang lain teman-teman sekalian adalah hadis riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, "Man radda an irdi akhihi, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah." Ini hadis yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Siapa yang mempertahankan atau menjaga kehormatan saudaranya, apa saja nama baiknya, apa saja hartanya, keluarganya, dijaga sama dia. Siapa yang menjaga kehormatan saudaranya muslim, maka Allah akan menjaganya juga pada hari kiamat dari api neraka. Ini mulia sekali hadisnya ini. Jadi kita bisa menunggangi saudara kita muslim untuk menjadi penyebab kita selamat dari api neraka. Itu kemuliaan. Walaupun kita tidak kenal. Gitu kan? Maka kita harus melakukan ini teman-teman sekalian. Jangan malah sekarang banyak orang begitu malah merusak citra saudaranya muslim. Kemana-mana. Enggak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga kata Nabi SAW, Al-Muslimu akhul Muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahkiruhu. Orang Muslim adalah saudara Muslim yang lain. 3 pesan Nabi. Dia tidak boleh menzaliminya. Zalim artinya tidak memberi hak, ya, atau menahan haknya orang lain. Ada pegawai sengaja tidak dikasih gajinya misalnya. Atau memang dasarnya hak orang lain diambil sama dia. Zalim, tidak boleh dia zalimi. Muslim, saudara muslim, tidak boleh dia zalimi. Yang kedua, wala yakhdhuluhu, tidak boleh dia menelantarkannya. Menelantarkan muslim enggak boleh. Ini termasuk teman-teman hati-hati kalau kita lihat saudara kita muslim di pinggir jalan dan dia susah, jangan jalan saja, mampir. Kasih makanan, kasih pakaian, apalah itu. Berikan minuman, kasih duit. Jangan lewat seseorang yang kita biarkan, tidak boleh kita telantarkan. Jelas-jelas bajunya kotor, jelas-jelas nggak pakai sendal. Kasih sesuatu. Kenapa kita lewatkan? Kemudian wala yahkiruhu, tidak boleh dia menganggap remeh. Nggak boleh anggap remeh orang. Ah ini orang pincang, ah ini orang bajunya kotor, ah ini orang motornya tahun sekian, motor saya baru. Ah ini mobilnya mobil tua, saya mobil baru, nggak boleh. Yahkir itu artinya menganggap remeh apa yang ada padanya, apa saja, fisiknya, hartanya, keluarganya, apa saja, tidak boleh. Ini jelas larangan Nabi SAW. Kemudian juga dikatakan dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan sanad sahih, la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya muslim yang lain. Menakut-nakuti enggak boleh. Ini bahaya sekali. Jadi enggak ada premalisme dalam Islam. Tunjukkan kau kalau begini lewat apalah mau ditonjok, mau diapa segala macam. Ya. Ini yang berani-berani pinggir jalan suruh ke Palestina sana. Nanti kita biayai. Daripada ganggu-ganggu orang di jalan. Ya. Enak mati syahid. Daripada muslim-muslim yang diganggu. Kemudian di dalam hadis yang lain teman-teman sekalian, hadis yang sangat mulia. Nabi SAW mengatakan, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan Allah selalu menolong seseorang hamba selama dia berada di dalam atau dia selama dia menolong saudaranya muslim. Jadi ini jelas sekali, kita juga disuruh tolong, tidak boleh takut-takut, disuruh bantu, disuruh jenguk kalau dia sakit. Apa saja, nasihatin. Berarti semuanya kebaikan-kebaikan ini. Kebaikan-kebaikan. Orang muslim bahkan senyum dengan muslim yang lain. Kata Nabi SAW, kalau orang berbuat baik padamu, balaslah dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak ada, minimal dengan senyum, bersedekah. Karena senyum seorang muslim kepada saudaranya adalah sedekah. Senyum pahala. Ya. Menutupi aibnya pahala, membantunya pahala. Bahkan kata Nabi SAW, tasbih dalam hadis Bukhari, Subhanallah sadaqah, takbir Allah Akbar sadaqah, tahlil la ilallah sadaqah, ya, menyuruh kepada kebaikan sadaqah, melarang dari kemungkaran sadaqah. Bahkan kau mengangkatkan barang saudaramu muslim, ya, di atas tunggangannya sadaqah. Dalam sebuah hadis yang lain Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini, kata Nabi SAW, dan aku membantu atau memenuhi hajat satu saudaraku muslim lebih aku cintai daripada sholat di masjid ini sebulan. Maksudnya di Masjid Nabawi.
Jadi itu baik sekali teman-teman. Ada yang mengatakan dari luar kota, tolong antar saya ke sini, saya butuh ini. Lalu kita temani, menyelesaikan hajat dia saja, itu luar biasa. Lebih besar pahalanya daripada sholat sebulan penuh ya, di Masjid Nabawi. Itu besar sekali pahalanya. Juga dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, dan Al-Hakim dengan sanad Hasan, baginda Nabi SAW bersabda, "Man ista'adzakum billahi fa'idhu." Siapa yang minta tolong kalian karena Allah, maka tolonglah ia. Man ista'adza ini sebenarnya siapa yang meminta pertolongan, perlindungan, tolonglah dia, perlindungan. Wa man sa'alakum billahi fa'atu. Siapa yang meminta kepada kalian atas nama Allah, berikanlah dia. Atau karena Allah kalian melihatnya, saudara muslim susah, berilah dia. Wa man da'akum fa'ajibuh. Dan siapapun muslim yang mengundang kalian, maka jawablah undangan itu. Wa man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapapun yang berbuat kepada kalian kebaikan-kebaikan, balaslah kebaikan itu. Berbuat baik, senyum, balas dengan senyum. Ada orang disenyumi mukanya masam. Seperti bumi ini punya dia. Padahal sama-sama di jalanan, sama-sama keluar kotoran dari badannya, gitu kan. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَأْتُمُوهُ. Kalau kalian betul-betul tidak menemukan yang setimpal yang bisa kalian berikan kepadanya, balas dia, maka doakan sampai muncul perasaan dalam hati kalian, kalian sudah membalasnya. Ada orang datang melunasi utang kita, ada orang yang tersenyum dengan kita, ada orang yang menjamu kita di rumahnya, apa saja. Maka balas dia yang setimpal. Tidak bisa, maka doakan sampai kalian merasa sudah membalasnya. Begitu perintah agama. Bahkan dalam Islam teman-teman kita sangat dianjurkan untuk selalu mengenang kebaikan orang dan mengangkat itu serta menutupi kesalahan orang. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, aku akan terus mengenang kebaikan seseorang yang mengingatkan satu aibku. Umar bin Khattab tidak mau mengenang keburukannya orang itu. Bagi dia ini sudah luar biasa. Begitu pula Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, aku akan selalu siap mengabdi kepada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu kebaikan. Kemudian Urwah bin Zubair juga mengatakan, kalau kalian lihat pada seseorang ada kebaikannya, maka nilailah dia baik. Walaupun di mata orang dia buruk. Karena pasti perbuatan baiknya itu punya saudara-saudara. Dan kalau kalian lihat orang punya keburukan nyata, gitu kan. Jelas-jelas dia ganggu orang lain, apalah, ambil hartanya orang lain seterusnya. Maka amillahu syarr. Kalian bisa menilai orang itu buruk. Fa innalaha akhawat, karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara. Wa in kana fi nadharin nasi khair. Walaupun manusia melihatnya baik. Jadi kita menilai kebaikan orang penting. Ya. Penting sekali sehingga kita jangan cuma tahu menilai keburukan. Ya. Dalam persaudaraan ini teman-teman sekalian, tadi yang kita jelaskan semua adalah persaudaraan global. Kita juga bisa mengambil pahala dengan persaudaraan yang khusus. Dengan mencari muslim-muslim yang baik, ibadahnya, ilmunya, ya, akhlaknya, kita jadikan sahabat. Dan sunnah kita mengatakan, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Pada dalam hadis Muslim ada seorang sahabat melihat sahabat yang lain luar biasa ibadahnya. Sampai dia bilang di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mencintai orang ini karena Allah. Kata Nabi SAW, kejar, ucapkan di depannya. Jadi kita di sini mengucapkan itu. Ya, tentu ini sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan dan perempuan. Jelas? Bahasa Indonesia. Jangan pulang sebentar akhwat disampaikan di belakang, inni uhibbuki fillah. Kalau ucapin sama istri oke lah. Tapi kalau ini adalah sesama jenis laki-laki dan laki-laki, perempuan-perempuan, tentu dengan adab-adab syar'i. Dan banyak sekali hadis yang mulia tentang masalah itu. Di antaranya saya setiap kali membaca hadis ini luar biasa ya, melihat hadis ini mulia sekali. Hadis riwayat An-Nasai. Kata Nabi SAW, inna hawlal arsh manabira min nur, alaiha qawmun libasuhum nur. Sesungguhnya di sisi arshnya Allah, singgasananya Allah itu, ada mimbar-mimbar dari cahaya yang sangat terang.
Dan di atas mimbar itu ada orang-orang yang terpajang menggunakan pakaian-pakaian dari cahaya yang terang. Ujuhahum nur, wajah mereka semua cahaya yang terang. Laisu bi anbiya'i wala syuhada. Mereka sama sekali bukan nabi-nabi dan bukan para syuhada. Ya begiduhumun nabiyun, bahkan para nabi-nabi merasa mereka ini mulia sekali ya. Nabi-nabi aja merasa seperti itu. Tidak santun kalau kita mengatakan nabi-nabi cemburu, tapi nabi-nabi merasa kok bisa? Ya luar biasa orang-orang ini. Dan ya begiduhumun nabiyun wa syuhada, kata Nabi SAW. Para nabi-nabi dan para syuhada merasa heran dengan mereka. Siapa orang-orang ini? Mimbar-mimbar jelas di sebelah singgasananya Allah, cahaya terang mimbarnya, badan wajah mereka semua cahaya terang. Nabi-nabi pun heran, Nabi pun tidak dikasih itu. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, gambarkan mereka pada kami. Siapa orang-orang itu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, al-mutahabbuna fillah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisuna fillah, dan orang yang saling duduk karena Allah seperti di majelis ilmu saling berziarah. Wal mutazawiruna fillah, dan orang yang saling berziarah karena Allah. Ini orang-orang pun para nabi-nabi heran melihat bagaimana mereka diberikan cahaya. Ini penting. Dalam hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW, ada seseorang mengunjungi saudaranya muslim yang lain. Lalu di tengah jalan Allah mengutus padanya malaikat. Lalu malaikat itu bertanya, mau kemana kamu? Dia bilang, aku akan mengunjungi saudaraku muslim di kampung sebelah. Lalu kata malaikat tersebut, apakah ada hubungan kerabat denganmu? Dia bilang, enggak ada. Apakah ada urusan bisnis? Enggak ada. Apakah ada utang yang kau sedang tagih? Enggak ada. Lalu kenapa? Karena Allah. Maka malaikat itu berkata kepadanya, sungguh aku adalah utusan Tuhanmu, mengatakan Allah telah mengampuni kau karena niatmu ini. Berarti mengunjungi saudara muslim, diampuni dosa. Kira-kira dalil apa lagi teman-teman yang dibutuhkan? Bagaimana kita harus berbuat baik dengan saudara muslim dan berhenti merusak citra mereka, nama baik mereka, ya, keluarganya, hartanya. Karena teman kantor dianggap saingan, sengaja dicari kesalahannya. Laporin kepada atasan yang tidak masuk di akal semuanya. Karena cemburu kenapa dia dapat istri yang itu, saya tidak, lalu diganggu istrinya orang lain. Ya. Cemburu kenapa rumahnya dia lebih bagus, kalau apa saja dibuat masalah. Nah, ini semua tidak boleh, harus dibersihkan hatinya. Ya. Ingat orang yang datang hari kiamat, yang mudah sekali masuk surga, Allah mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang nanti mudah masuk surga adalah orang yang datang pada hari kiamat, sementara hatinya bersih. Hadis yang lain riwayat Abu Dawud teman-teman sekalian adalah kata Nabi SAW. Hadis demi hadis ini, mungkin ada puluhan hadis sudah kita sebutkan. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, siapa yang membenci karena Allah, siapa yang memberi karena Allah, siapa yang menahan karena Allah, sungguh imannya telah sempurna. Mencintai karena Allah, karena orang-orang ini muslim, saya diperintahkan oleh Allah, saya cintai, saya akan cintai mereka. Seperti hadis tadi yang diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi dalam hadis ini. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Berarti bentuk cinta kita, bagaimana sih kalau kita cinta pada seseorang, kita akan jaga supaya dia tidak marah. Ya. Kita akan memberikan atau menjalankan apapun, kita akan berikan apa yang dia suka, kita akan jalankan apa yang dia titahkan. Kalau kita suka sama orang, kita harus begitu kan? Tidak mungkin kita buat dia marah. Enggak mungkin kita langgar apa yang dia minta, apa yang dia instruksikan. Maka harusnya seperti itu. Itu harus kita lakukan dengan saudara kita muslim. Dan membenci karena Allah. Kalau saudara muslim itu, kita karena sayang sama dia, kita nasihatin. Akhi, ukhti, ini enggak boleh dalam Islam. Ini salah, ini begini. Kalau dia bilang, iya akhi, jazakallah khair, baik saya coba perbaiki. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi hidupmu. Begitu. Udah selesai. Nah enggak, saya ngani, saya begini, saya begitu. Dan kita tahu dia salah, ya sudah, terserah kamu. Di situ kita boleh jaga jarak. Boleh jaga jarak, tapi tidak boleh memusuhinya. Ini namanya ya, abghadalillah. Dia menjauhkan diri karena dia tahu ini karena Allah. Kalau dia tetap
berteman nanti malah imannya dia terganggu misal. Wa a'talillah, pada saat dia memberi juga dia hanya memberi karena Allah, dia berharap pahala di sisi Allah, sehingga tidak usah lihat siapa yang terima. Apakah yang terima itu matanya buta, tidak buta, dia tahu nilai yang kita kasih, tidak tahu nilai, nggak perlu. Mungkin ada orang kita kasih ini dari saya, langsung diambil ditaruh di kantongnya. Mungkin setan bisikin kita, dia nggak tahu tuh kalau 100.000. Nggak usah bilang, nggak usah berharap itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar aja dia nggak tahu, nggak apa-apa deh. Gitu kan. Jadi kita memberi karena Allah, bukan karena dia. Dan tidak pernah berharap tentu pujian balik. Wa mana'alillah. Dan dia menahan pun karena Allah. Maksudnya adalah kalau ada orang minta duit tapi kita tahu dia mau mabuk-mabukan, dia mau berzina. Tidak dikasih. Mana'alillah. Dia tahan. Enggak boleh. Karena kalau kau saya kasih kau akan buat maksiat. Misal. Maka dia menahan karena itu. Istakmalal iman, dia telah menyempurnakan keimanannya. Ya. Jadi kita ambil kesimpulan teman-teman sekalian, dosa besar ke-77 adalah memusuhi seorang muslim. Dan memusuhinya artinya ya, melanggar semua apa yang kita sampaikan tadi. Semuanya dilanggar. Ceritain aibnya, takut-takutin dia, rusak nama baiknya, tipu hartanya, itu semua namanya memusuhi muslim. Dan itu dosa besar. Baik, insya Allah kita akan ketemu teman-teman sekalian di materi kita lagi insya Allah di Rabu depan tentang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dosa besar. Dan kita akan sebutkan tentang kewajiban mencintai beliau, adab-adab dan seterusnya. Mungkin begitu saja, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang kita berharap Sang Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala menggantinya menjadi pahala, sengaja atau tidak sengaja, kecil atau besar, samar ataupun nyata. Dan juga kita berdoa agar negara kita selalu aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara Indonesia tercinta ini, maka dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga seluruh utang negara ini dilunasi oleh Allah dengan kemahakayaannya. Dan juga seluruh pemimpin kita diberikan hidayah agar kembali kepada Islam, Al-Quran dan Sunnah dan memberikan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mana saya dari majlis ilmu yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.